Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saat ada sebuah benda yang ditarik dan didorong, kemudian benda tersebut bergerak, maka tarikan atau dorongan inilah yang selanjutnya akan kamu kenal sebagai gaya. Gaya dilambangkan dengan F dan satuannya adalah Newton. Selanjutnya, kita akan belajar tentang pengaruh gaya terhadap benda. Yang pertama, gaya bisa menggerakkan benda diam. Contohnya, mendorong mobil yang dari semula diam menuju pom bensin. Yang kedua, gaya membuat benda bergerak menjadi diam. Contoh, pada saat kamu menangkap bola, bola yang awalnya bergerak karena dilempar akan diam setelah kamu tangkap. 3. Gaya mengubah kecepatan gerak benda. Contoh, seseorang yang mengayuh sepeda. Jika gaya yang diberikan pada pedal sepeda semakin besar, maka sepeda juga akan bergerak lebih cepat. 4. Gaya mengubah arah gerak benda. Contoh, pada saat pemain bola menyundul bola, bola berubah arah karena gaya yang diberikan kepada bola. Yang kelima, gaya mengubah bentuk benda. Contoh, saat kalian bermain plastisin. Kita lanjutkan ke macam-macam gaya. Yang pertama, ada gaya otot. Contohnya, orang yang sedang mendorong dengan menggunakan tangan. Yang kedua, ada gaya mesin. Contoh, mesin yang dipasang pada mobil pengeruk pasir. Yang ketiga, gaya magnet. Biasanya dimanfaatkan untuk mengambil paku-paku yang kecil. Nomor 4, ada gaya listrik. Contoh, penggaris yang digosokkan ke rambut, kemudian digunakan untuk menarik kertas-kertas kecil. 5. Gaya pegas, contohnya pada permainan ketapel. 6. Gaya gesek, biasanya terjadi antara ban mobil dan aspal. Yang ketujuh, gaya gravitasi. Contoh, buah apel yang jatuh dari pohonnya. Selanjutnya, kita akan mempelajari tentang resultan gaya. Apa itu resultan gaya? Resultan gaya adalah gabungan dari beberapa gaya yang diberi simbol R. Ada dua macam resultan gaya. Yang pertama, gaya yang searah. Misalkan, kita punya sebuah gambar. Jika ada sebuah benda yang diberi dua buah gaya, kita umpamakan saja gayanya adalah F1 dan F2. Yang keduanya searah, maka rumus resultan gaya menjadi R sama dengan F1 ditambah F2. Jadi bisa disimpulkan bahwa resultan gaya untuk yang searah adalah penjumlahan dari masing-masing gaya yang bekerja pada benda dengan R sama dengan F1 ditambah F2 ditambah F3 ditambah dan seterusnya, tergantung dari banyak gaya yang bekerja pada benda tersebut. Sekarang kita ke contoh soal. Sebuah kotak di atas lantai didorong ke kanan oleh dua orang dengan gaya masing-masing 200 Newton dan 250 Newton. Hitunglah resultan gayanya. Sebelum kita hitung, agar kita lebih mudah dalam mengerjakan, kita gambar dulu. Kita gambar sebuah kotak yang ada di atas lantai
Kemudian kita tambahkan dua buah gaya searah yang ke kanan. Kita namai F1 dan F2. Sekarang dari soal yang sudah kita gambar tadi, kita bisa menulis diketahui sama dengan F1 200 Newton, kemudian F2-nya 250 Newton. Kemudian kita tulis ditanyanya berarti resultan tadi lambangnya adalah R, kita tulis R. Kemudian kita jawab sesuai dengan rumus, karena dia searah maka gayanya akan kita tambahkan, sehingga R sama dengan F1 ditambah F2. Angkanya kita masukkan, F1-nya 200, F2-nya 250. Kita jumlahkan menjadi 450 Newton. Bagaimana? Bisa dipahami? Kita lanjutkan ya. Yang nomor 2, macam dari resultan gaya yang kedua adalah gaya yang berlawanan arah. Jika F1 dan F2 arahnya berlawanan, maka resultannya adalah selisih kedua gaya dan arahnya sama dengan gaya terbesar. Misalkan saya punya sebuah gambar, ada sebuah benda yang diberi gaya F1 dan F2 dan arahnya berlawanan, maka jika F2-nya lebih besar dari F1, R dirumuskan dengan R sama dengan F2 dikurangi F1 sesuai dengan pengertiannya. Jadi kalau arahnya berlawanan, maka kita hitung selisihnya. Kita langsung ke contoh soal. Dua anak A dan B bermain tarik tambang. A menarik dengan gaya 180 Newton ke kiri dan B menarik dengan gaya 240 Newton ke kanan. Hitunglah resultan kedua gaya tersebut. Seperti contoh yang nomor 1, agar lebih mudah, kita gambar dahulu. Kita gambar sebuah bendanya, kemudian dikasih dua buah gaya, yang satu ke kiri. Jadi ada A dan B, maka kita namai FA-nya ke kiri, kemudian FB-nya ke kanan. Sebagai catatan, karena gaya adalah besaran vektor, maka arah ke kiri itu tandanya negatif dan arah ke kanan tandanya adalah positif. Begitu juga untuk kalau dia berarah ke atas, gayanya ke atas, maka dia positif, dan kalau gayanya mengarah ke bawah, maka tandanya negatif. Kita tulis dulu diketahui. Kita tulis FA sama dengan 180 Newton, FB sama dengan 240 Newton. Ditanya jelas resultan lambangnya R, kita tulis R. Kemudian jawab. Karena yang ditanya adalah resultan berlawanan arah, maka rumusnya menjadi dikurangi atau selisihnya. Sehingga kita tulis R sama dengan FB dikurangi FA sama dengan 240 dikurangi 180. Hasilnya adalah 60 Newton. Jadi karena gaya adalah termasuk dalam besaran vektor, yaitu besaran yang punya arah, maka kalau ditanya benda bergerak kemana, jawabannya adalah benda bergerak ke kanan, ke FB, karena FB yang lebih besar daripada FA. Jadi jawabannya, resultannya sebesar 60 Newton dan bergerak ke kanan. Baiklah, demikian pembahasan tentang gaya dan resultan gaya. Semoga bisa dipahami.
Sampai ketemu lagi di video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.